A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jeprianto NIM 2204010006 akan memenuhi tugas dengan mata kuliah bimbingan konseling Islam, yang mana kali ini akan membahas materi tentang menjelaskan subjek dan objek bimbingan konseling Islam. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu subjek atau subjek. Subjek adalah pihak yang memberikan bantuan atau melakukan tindakan. Selanjutnya, apa itu objek? Objek adalah pihak yang menerima bantuan atau menjadi sasaran tindakan. Secara umum, subjek berperan aktif sebagai pemberi bantuan, dan sedangkan objek adalah penerima dalam suatu interaksi atau proses tertentu. Adapun subjek dalam bimbingan konseling Islam adalah disebut dengan subjek itu disebut dengan konselor. Yang mana konselor itu adalah individu yang memiliki keahlian khusus dalam bidang konseling serta pemahaman yang memadai tentang ajaran Islam. Adapun karakteristik konselor ini ada, yang pertama, memiliki keahlian dalam pendidikan profesi konseling, memahami ajaran agama Islam secara mendalam, memiliki niat ikhlas dan keinginan kuat untuk membantu orang lain, tidak mudah putus asa dan terus berusaha memperkuat iman dan ketakwaannya. Itu subjek atau konselor. Selanjutnya tentang objek. Objek dalam bimbingan konseling Islam adalah klien atau individu yang menerima bantuan. Klien adalah orang yang mengalami masalah dan membutuhkan bantuan membutuhkan bantuan untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan tuntunan Islam. Adapun ciri-ciri objek ini adalah, yaitunya pertama, individu beragama Islam dan bersedia dibantu dengan pendekatan Islami. Individu yang berhak menentukan jalan hidupnya dan bertanggung jawab atas dirinya. Ketiga, masalah yang dialami biasanya terkait dengan belum dijalankannya ajaran secara optimal. Adapun contoh subjek atau konselor bimbingan konseling ini adalah konselor Islam yang memberikan bimbingan konseling. Konselor ini adalah seseorang yang pertama, memiliki keahlian khusus dalam konseling dan profesi pendidikan. Kedua, mampu menjaga kerahasiaan klien dan tidak mudah seorang klien itu putus asa. Adapun contoh dari objek itunya, pertama, klien itu mengalami masalah pribadi, sosial, pendidikan, dan spiritual yang ingin diselesaikan. Selanjutnya, klien dengan secara sukarela atau didorong proses konseling, tidak ada paksaan. Pada dasarnya baik karena dibekali dengan fitrah suci oleh Allah, namun menghadapi hambatan dalam menjalankan ajaran Islam secara optimal. Keempat, membutuhkan bantuan untuk mengendalikan jasmani, qalbu, dan akal dalam menghadapi hawa nafsu dan persoalan hidup. Jadi dengan dapat kita simpulkan bahwa bimbingan konseling Islam adalah proses bantuan yang melibatkan antara konselor sebagai objek yang profesional dan beriman serta bertakwa kepada Allah, serta klien yang sebagai objek yang dibantu untuk mengatasi masalah
dan mengembangkan potensi diri berdasarkan ajaran Islam. Tujuannya adalah agar klien dapat mencapai kebahagiaan baik itu di dunia maupun akhirat dengan mengoptimalkan fitrah, iman, akal dan kemauan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekian yang dapat saya paparkan tentang jurnal ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.